Eric merasa amat bahagia karena bahan yang dia cari selama ini dengan mempertaruhkan nyawanya kini berhasil dia temukan. Bahkan gak cuma satu, kini banyak sekali naga yang muncul. Dia pun mencoba bernegosiasi dengan Luffy agar mereka sama-sama memiliki ramuan keabadian. Karena walaupun mereka telah memakan buah iblis, tetap aja kematian bisa datang kapanpun. Karena Luffy memilih menolaknya, Eric pun berniat akan mengambil tulang itu sendiri. Apis tentu gak terima, dia berusaha menghadang Eric yang langsung diserang dengan kama-kama. Beruntung Usopp berhasil melindunginya. Luffy kemudian maju, dia yang telah berjanji pada kakek Ryu sebelumnya untuk terus menjaga kawanan mereka, serta melindungi Apis, gak mau mengingkari janji yang telah dia buat, dan segera maju untuk melawan Eric, meskipun dia harus terluka, dan serangannya masih mudah dihindari. Semua kru Luffy mulai meragukan Luffy untuk menang, tapi Luffy membuktikan meskipun tubuhnya sampai harus menerima berbagai luka, dia tetap maju dan memberi pelajaran untuk Eric yang sombong. Setelah kejadian itu, warga desa mulai menampakkan diri. Mereka masih nggak menyangka jika naga 1000 tahun memang beneran ada. Setelah semua urusan diselesaikan, Luffy segera mengajak krunya untuk melanjutkan perjalanan. Dia sebenarnya ingin mengajak Apis, tapi Apis sendiri memilih untuk tetap tinggal di desanya. Masih banyak yang pengen dia pelajari, dan tentu aja melestarikan naga 1000 tahun seperti leluhurnya dulu. Sambil berlalu pergi, kru Luffy amat percaya jika Apis akan bisa mewujudkan mimpinya. Banyak hal yang telah Apis pelajari dari mereka, dan itu adalah bekal yang sempurna untuk mewujudkan mimpi. Balik ke Luffy dan krunya, kini mereka kembali mengarungi samudra. Sanji mengabarkan jika di depan sana ada pertanda badai. Nami pun mulai mencari tahu di peta letak koordinat mereka yang seharusnya udah bisa melihat red line. Semua mulai antusias. Nami lanjut menjelaskan jika pintu masuk ke Grand Line adalah sebuah gunung. Tentu semua makin bingung bagaimana caranya nanti membawa kapal sebesar ini mendaki gunung. Usopp sendiri protes karena kemudinya mulai merasa berat. Dia merasakan arus kian kuat. Nami makin yakin dengan pernyataan Usopp itu. Dia kemudian lanjut menerangkan kenapa arus di sana bisa sekuat ini, dan sebaiknya mereka benar-benar bisa masuk ke dalam kanal. Kalau sampai gagal, kapal mereka akan hancur seketika. Dan jika berhasil, mereka bisa langsung menuju puncak Reverse Mountain. Sanji kemudian menambahkan sedikit bumbu cerita jika orang-orang yang pergi ke Grand Line setengahnya udah mati duluan sebelum berhasil masuk. Sesaat kemudian, badai mulai menerjang. Semua bersiap mengendalikan kapal. Luffy mulai melihat gunung yang dimaksud, tapi arus yang kian menggila membuat mereka cukup kesulitan mengendalikan Going Merry. Nami yakin jika retakan di tengah gunung itu adalah kanalnya. Dia meminta agar kemudi tetap dijalankan lurus, tapi sial, kemudi itu nggak mampu menahan ganasnya arus. Luffy terpaksa menjadi balon agar Going Merry nggak menabrak tebing, sampai-sampai dia hampir celaka, dan beruntungnya mereka berhasil masuk ke dalam kanal dan dibawa naik menuju puncak gunung. Tapi masalah kembali muncul saat Eric tiba-tiba menampakkan diri. Beruntung Nami dengan mudah menenggelamkan dia. Perjalanan pun dilanjutkan. Kini mereka dibawa arus semakin tinggi. Raut wajah bahagia nggak bisa mereka sembunyikan karena sebentar lagi mimpi itu akan segera terwujud. Setelah diajak naik mengarungi kanal pembelah gunung, kini saatnya buat menuruni kanal itu. Meski kelihatan antusias, tapi Zoro mulai mendengar suara-suara aneh gitu. Dan si Sanji juga ngelihat kalau di depan tuh ada gunung gede. Nami yang awalnya riang gembira mulai kelihatan panik chase saat tahu mereka mau menabrak sesuatu. Dan kru Mugiwara milih buat kerjasama ngebelokin Going Merry ke celah yang ada. Saat semua lagi panik-paniknya, Luffy masih aja polos dan memilih buat nembakin meriam ke arah sosok itu. Ya meski seneng karena bisa berhenti, tapi mereka masih aja takut pas ngelihat sosok paus yang segede gaban ini. Luffy sendiri masih aja marah karena tempat duduk favoritnya rusak. Dia pun mencoba ngasih pelajaran pada paus itu yang ngakibatin semua teman-temannya ditelan paus. Tapi Luffy berhasil kabur dan manjat di badan paus. Dengan amarah menggebu, dia meminta agar teman-temannya semua dimuntahkan. Pindah ke kru Mugiwara yang udah berada di dalam perut sang paus. Awalnya sih mereka ngira kalau ini tuh di dunia berbeda. Soalnya ada sebuah pulau dan langit biru kayak di dunia Lawaran gitu dah.
Tapi tiba-tiba cumi-cumi raksasa hampir aja menyerang mereka. Sebelum akhirnya tuh cumi mokat ditembak sosok pria tua. Dia bernama Krokus, sosok penjaga mercusuar di Tanjung Kembar. Dia nggak senang karena kru Mugiwara masuk wilayahnya tanpa izin dan meminta agar mereka segera keluar sambil nunjukin pintunya. Sesaat kemudian lautan itu kembali berguncang dan mereka mulai sadar jika ini sebenarnya adalah lautan asam. Kalau mereka nggak cepet-cepet keluar, maka udah dipastiin kapal yang dinaiki bakal habis terkikis. Pindah ke Luffy yang bisa masuk ke tubuh Labon lewat sebuah pintu. Dia lalu nggak sengaja terdorong makin dalam akibat guncangan yang Labon lakukan. Dia juga nggak sengaja membuat dua orang ini masuk ke dalam lambung sang paus. Sang kakek yang tadi menyelam nyatanya bertujuan untuk menyuntikkan sebuah obat penenang pada Labon. Sosok yang Luffy ajak masuk tadi nyatanya adalah pemburu paus yang berusaha memburu paus ini untuk dijadikan makanan. Tapi kakek Krokus berjanji selama dia masih hidup, misi mereka nggak akan pernah dapat diwujudkan. Meski dia sampai harus ngorbanin diri saat Death Maut itu nembakin meriamnya. Luffy jelas nggak terima. Dia dengan mudah ngelumpuhin keduanya. Lalu saat mereka berkumpul, Krokus menceritakan tentang dua berandalan tadi beserta maksud mereka dan memberi penjelasan kenapa Labon bisa bersikap seperti ini. Itu karena dia sedang menunggu kelompok bajak laut datang selama 50 tahun terakhir. Krokus selalu menceritakan kisah pertemuan mereka. Jadi, sekitar 50 tahun yang lalu, sekelompok bajak laut berhasil berlayar sampai ke lautan ini. Dan karena kapal mereka rusak, mereka terpaksa tinggal di wilayah itu selama beberapa bulan, hingga kapal mereka selesai diperbaiki. Dan saat perjalanan mereka akan dilanjutkan, sang kapten memberi pesan pada Krokus bahwa dia yang akan pergi ke Grand Line ini gak bisa membawa Labon bersama, karena dinilai terlalu berbahaya. Dia pun berjanji pada Krokus dan Labon untuk segera kembali dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Tapi faktanya udah 50 tahun sejak saat itu mereka nggak kunjung kembali. Krokus pun mengantarkan kru Mugiwara sampai ke pintu gerbang yang dia buat di tubuh Labon. Sanji menarik kesimpulan jika kelompok itu kemungkinan besar nggak selamat dari Grand Line dan menyarankan agar Krokus mau memberitahu Labon saja. Krokus sendiri pernah memberitahu fakta jika kelompok tersebut masih hidup dan melarikan diri dari Grand Line, atau dengan kata lain, mereka sengaja meninggalkan Labon di sana. Tapi reaksi Labon selalu sama. Dia selalu meraung dan menabrakkan diri ke dinding Red Line. Luffy selalu punya caranya sendiri untuk mengalihkan perhatian. Dia sengaja melukai Labon dan saling adu kekuatan. Tapi saat Labon akan membalas, dia meminta berhenti. Dia menjelaskan jika teman-temannya telah mati dan kini Luffy lah rivalnya. Dia berjanji akan meneruskan duel ini lagi setelah dia kembali dari Grand Line. Untuk membuktikan janjinya, Luffy sengaja membuatkan simbol bajak lautnya di kepala Labon. Pindah ke dua berandalan yang memilih kabur, tapi mereka kehilangan lockpost, sejenis kompas yang hanya bisa digunakan di area Grand Line. Dan mereka tahu jika benda itu telah jatuh dan ditemukan Luffy. Kini, Nami bersiap menentukan arah untuk menuju Grand Line, sedang Sanji memilih untuk memasak ikan gajah sirip biru yang dia simpan. Kepanikan seketika muncul tatkala Nami berteriak jika kompasnya rusak. Krokus menjelaskan jika memang di area ini kompas nggak bisa digunakan akibat medan magnet yang terlalu besar. Untuk itu dia menyarankan agar mereka menggunakan lockpost. Luffy yang tadi menemukan benda tersebut segera memberikannya pada Nami. Tapi karena Luffy selalu berulah, Sanji pun memberinya pelajaran yang membuat lockpost itu jadi rusak. Dirasuki amarah yang tinggi, Nami segera memberi pelajaran pada mereka berdua. Untungnya, Krokus masih menyimpan lockpostnya dan memberikan pada Nami. Masalah kembali muncul saat dua berandalan tadi selamat dan memohon untuk diantarkan ke kota Whiskey Peak. Meski sempat dilarang oleh Krokus, tapi Luffy memilih untuk tetap mengantarkan mereka dan perjalanan mereka pun segera dilanjutkan. Di perjalanan, cuaca yang berubah secara tiba-tiba membuat Nami sang navigator merasa frustasi. Berbeda dengan kru Mugiwara lainnya yang nampak malah asik menikmati suasana. Nami kemudian berteriak meminta agar arah kapal ini diubah 180 derajat. Dia lalai karena sedari tadi merasa jika Going Merry melaju sesuai dengan komandonya. Padahal faktanya, Grand Line adalah tempat yang gak bisa ditebak. Mereka nggak bisa mengandalkan arah angin, gelombang, ataupun sejenisnya. Kru Mugiwara dibantu dua berandalan itu pun kini harus kerja keras mengendalikan kapal. Dan akibat kelalaian itu, Going Merry harus menerima kerusakan akibat menabrak bongkahan gunung es.
Meski akhirnya mereka semua berhasil selamat walau sangat kelelahan, Zoro yang baru bangun dari tidurnya langsung mencurigai dua berandalan tadi. Tapi kemarahan Nami nggak bisa dia tandingi. Dia pun mau nggak mau harus dapat KDRT dari Nami. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di Whiskey Peak. Dua berandalan tadi memilih untuk berpisah di sini. Nami mengingatkan agar mereka bersandar di pulau itu beberapa lama untuk mengisi log post. Meski masih khawatir dan curiga akan seberbahaya apa tempat ini nanti, mereka pun memutuskan untuk tetap berlabuh di Whiskey Peak. Kekhawatiran mereka akhirnya terjawab, bukannya monster, tapi masyarakat yang antusias dengan bajak laut lah yang menyambut mereka. Mereka disambut langsung oleh Pak Wali Kota dan dia segera memerintahkan untuk mengadakan pesta penyambutan mereka. Semua kru Mugiwara merasa senang karena mereka bisa mendapatkan apapun di sini. Minuman, makanan, wanita dan uang, semua yang manusia ingini ada di sini. Hingga membuat kru Mugiwara terlena dan mulai tumbang satu persatu. Saat itulah mereka mulai beraksi. Jadi mereka udah tahu jika Luffy adalah buronan berharga 30 juta berry. Mereka berniat menangkap Luffy beserta krunya agar bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Tapi rencana mereka nggak serta-merta berjalan mulus. Zoro nyatanya tersadar lebih dulu dan tahu jika warga di sini adalah bagian dari kelompok Baroque, salah satu kelompok pemburu bajak laut. Melihat itu, wali kota memerintahkan pada semua untuk segera menangkap Zoro. Zoro terlihat malah bersemangat dan hilang dalam sekejap mata. Tentu pergerakan cepatnya membuat semua warga panik, hingga akhirnya dia kembali menampakkan diri di tengah-tengah kerumunan. Pak Wali Kota tanpa ragu memerintahkan untuk segera menembaki Zoro, tapi yang terjadi, Zoro mampu menghindar dan membuat mereka malah saling adu tombak. Kini dia balik mengancam Pak Wali Kota, tapi siapa sangka Pak Wali Kota diam-diam menyimpan shotgun dan memberondong Zoro. Untungnya refleks Zoro masih sempurna, hingga dia bisa menghindar dengan cepat. Dalam persembunyiannya itu, Zoro percaya jika ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kedua pedang yang baru ia beli. Dan benar aja, dia segera mengamuk sesuka hati, menebas apapun yang dilewati. Nami sendiri nyatanya juga hanya berpura-pura pingsan. Dia udah curiga sedari awal, dan kini waktunya buat dia keliling mencari harta. Balik ke Zoro yang makin seru aja menghadapi para warga, hingga sampailah dia tertangkap oleh wanita berotot ini. Dan tanpa berpikir panjang, wanita itu segera memukul Zoro. Berpikir semua telah selesai, tapi nyatanya Zoro bisa balik menyerang dan membuat sang wanita menyerah. Dua berandalan dan Pak Wali Kota akhirnya harus turun tangan sendiri. Mereka saling berganti-gantian untuk menyerang Zoro. Ya, walaupun akhirnya mereka semua malah kalah oleh tingkah konyol masing-masing. Pak Wali Kota pun segera memberondong Zoro dengan shotgun, tapi dia masih bisa menghindar, meski lagi-lagi bisa ditangkap oleh dua berandalan dan menjadikan Luffy sebagai sandera. Tapi Zoro dengan mudah lagi melenyapkan mereka bertiga. Kini dia memilih untuk menyendiri, menikmati keheningan sunyi. Belum puas dia menikmati malam, bantuan untuk Pak Wali Kota datang lagi. Tapi bantuan kali ini bukannya untuk menangkap Zoro, tapi tujuan mereka berdua adalah untuk menangkap Pak Wali Kota dan Putri Vivi. Mereka berdua adalah dua orang yang sedang kabur dari kerajaan Alabasta, dan bos Baroque nggak bisa mentolerir mereka berdua. Kini, konflik yang terjadi malah di antara para anak buah Baroque. Mereka saling serang satu sama lain karena ingin menangkap Putri Vivi. Tapi kekuatan dua pasukan anyar ini nyatanya lebih besar dari ketiganya. Meski mereka kerjasama demi melindungi sang putri, tapi ujungnya mereka tetap harus kalah. Pak Wali Kota pun kini hanya bisa pasrah dan tanpa rasa malu memohon pada Zoro agar mau menyelamatkan sang putri. Dia pun berjanji akan memberikan hadiah jika sang putri berhasil dilindungi. Nami yang paham negosiasi dengan sengaja menggunakan momen ini untuk memeras mereka semua. Tapi karena Pak Wali Kota nggak punya kuasa, dia pun memintanya untuk bernegosiasi dengan Putri Vivi sendiri nanti. Kesepakatan pun terjadi, meski Nami akhirnya tetap memaksa Zoro yang menjadi eksekutor. Zoro sempat menolak, tapi dia diancam karena masih punya utang, yang membuat Zoro mau nggak mau harus menuruti perkataan Nami. Luffy yang tersadar karena cuma pengen pipis pun dibuat kaget dengan pemandangan yang terjadi. Sementara Putri Vivi kini mencoba untuk tetap berlari meskipun dia harus kembali mengorbankan temannya.
Mr. Five dan Miss Valentine nggak akan pernah membiarkan Putri Vivi lari begitu aja. Setelah menghabisi temannya, kini mereka bersiap untuk menghabisi sang putri. Tapi untungnya, Zoro datang tepat waktu. Dia berhasil menangkis senjata upil meledak milik Mr. Five. Karena dianggap telah menghalangi misi dan melindungi sang putri, Zoro juga dianggap musuh oleh duo itu. Mereka pun berniat menghajar Zoro juga. Tapi tiba-tiba Luffy datang. Dia marah-marah karena dapat info jika Zoro lah yang menghajar para warga di sini. Luffy nggak terima karena mereka telah dijamu dengan baik. Zoro mencoba menjelaskan, tapi Luffy nggak mau tahu. Dia tetap menyerang Zoro dengan brutal, dan yang terjadi sepakan Zoro bisa mengenai Luffy sekaligus duo itu. Luffy juga sekalian menghajar Mr. Five. Dia yang telah kembali ke tubuh kecilnya dengan amarah tinggi segera menghajar Zoro. Zoro sendiri meladeni tantangan Luffy dengan mode seriusnya, dan duo maut yang coba memanfaatkan ini malah kena batunya untuk kedua kali. Emosi keduanya yang gak bisa dibendung lagi membuat siapapun yang menghalangi akan langsung dihabisi. Kini setelah berhasil menyingkirkan duo berandalan itu, keduanya bersiap untuk menyelesaikan pertarungan. Belum kesampaian meluapkan hasrat, Nami datang dan menghentikan keduanya. Setelah itu mereka lanjut berkumpul dan menceritakan kesalahpahaman yang terjadi. Nami menjelaskan maksud perjanjian yang dimaksud, tapi Vivi menjelaskan kondisi yang sedang terjadi di kerajaannya. Saat ini kerajaan Alabasta sedang mengalami perang saudara. Vivi mendengar rumor jika rakyat Alabasta telah ditipu oleh sebuah kelompok bernama Baroque World, tapi karena infonya sangat minim, Vivi nekat masuk ke dalam organisasi tersebut. Dia akhirnya bisa mengetahui siapa dalang dan tujuan apa yang sebenarnya sedang direncanakan. Mereka bertujuan untuk menguasai Alabasta, tapi saat ditanya siapa dalangnya, Vivi berusaha untuk bungkam gak mau bersuara. Tapi akhirnya dia malah keceplosan dan menyebutkan jika Crocodile, salah satu anggota Shichibukai lah ketuanya. Dan akibat itu kini mereka semua udah pasti akan ditetapkan sebagai buruan utama dari Crocodile. Igaram datang, dia memiliki rencana untuk menyamar sebagai Vivi dan 3 orang kru Mugiwara. Sedangkan mereka diminta untuk pergi ke Alabasta melalui jalur lain. Singkatnya, Igaram segera pergi berlayar, tapi tiba-tiba Luffy segera membagi tugas dan meminta agar mereka segera pergi berlayar. Nami tahu luka dalam yang sedang dialami Vivi. Dia pun berjanji akan mengantarnya pulang sampai Alabasta. Dengan kecepatan penuh, Luffy segera menyeret Sanji dan Usopp dari dalam bar. Sementara Nami juga mengajak Vivi berlari menuju Going Merry. Sesaat kemudian mereka semua telah berkumpul di kapal dan segera berlayar. Sanji dan Usopp masih penasaran dengan apa yang terjadi. Nami yang gak sabaran pun memberi mereka penjelasan dengan sedikit kekerasan. Setelah melewati kabut tebal ini, seseorang asing yang bernama Miss All Sunday tiba-tiba ada di kapal mereka. Vivi tahu jika dia adalah sosok berbahaya yang dekat dengan bos utama. Dia yang merasa terancam langsung memperlihatkan kekuatan buah iblis yang dimakan. Meski begitu, dia tetap memberikan petunjuk tentang sebuah pulau yang akan dituju lewat jalur ini, yaitu Pulau Little Garden. Dia yakin mereka akan dihabisi bahkan saat belum sampai di Alabasta. Dia pun menyarankan agar mereka mengikuti petunjuk dari Eternal Post itu yang akan membawanya ke sebuah pulau nggak berpenghuni dan relatif aman. Tapi Luffy jelas nggak mau nerima. Dia langsung menghancurkan benda itu dan memilih jalurnya sendiri. Miss All Sunday pun memilih untuk berpisah di sini dan menantikan pertemuan dengan mereka lagi. Meski masih khawatir, tapi mereka tetap berlayar menuju Pulau Little Garden. Dalam perjalanan itu, Nami dan Vivi masih aja belum tenang karena cuaca di lautan sini masih aja nggak menentu. Apalagi mereka harus mengejar waktu untuk sampai ke Little Garden. Berbeda dengan Luffy dan yang lain yang masih aja bertingkah konyol dalam segala urusan. Melihat kekonyolan Luffy, Vivi masih nggak yakin jika Luffy adalah sosok buronan berharga 30 juta berry. Nami pun memberi penjelasan jika memang harga itu pantas untuknya karena udah banyak sosok-sosok kuat yang berhasil dikalahkan Luffy. Luffy sendiri jadi teringat Koby temannya, sedangkan Koby kini telah bekerja sebagai pekerja serabutan di Angkatan Laut. Gak hanya dia, Helmeppo, putra dari Kapten Morgan juga bekerja di tempat yang sama.
Ya, meskipun mereka berdua kelihatan kontras banget dalam bekerja. Kobe sangat berterima kasih pada Luffy karena berkat dia dan semangatnya, Kobe kini bisa bekerja dan hampir bisa mewujudkan mimpi. Sedangkan Helmeppo dia tetap dendam pada Luffy karena dia juga, Meppo kini harus kehilangan hidup hedonnya yang dulu dan menjadi pekerja serabutan di sini. Dia mengutuk keras Luffy. Kobe yang mendengar itu jelas nggak terima karena menurutnya masa depan mereka harus ditentukan oleh diri sendiri, bukan bergantung pada orang lain termasuk orang tua. Karena perkelahian keduanya tersebut mengakibatkan sebuah kecelakaan yang membuat satu gedung hancur berantakan. Untungnya mereka masih tetap bisa bekerja meskipun harus menjadi sukarelawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ditambah beberapa pekerjaan ekstra, sesaat kemudian mereka semua dikumpulkan. Kini semuanya mendapat tugas untuk mengawal tahanan berbahaya, yaitu Kapten Morgan yang akan diserahkan pada wakil laksamana angkatan laut Garp. Tapi Garp sepertinya nggak antusias sama sekali hingga membuatnya lengah dan membuat Morgan berhasil melukainya. Dia pun menjadikan Meppo sebagai sandera dan berhasil kabur menggunakan skoci. Para angkatan laut di sana segera menyiapkan meriam. Tapi Kobe menghalangi mereka. Dia nggak mau sesuatu yang buruk menimpa temannya, meski dia yang malah diancam oleh para anggota angkatan laut. Kobe memutuskan untuk menyebur dan berjanji menangkap Morgan. Morgan yang berhasil kabur memerintahkan Meppo untuk menjalankan skoci sesuai arahannya. Tapi Meppo menolak karena dia menilai jika Morgan udah nggak pantas mendapatkan semua bantuan, dan tanpa ragu dia terus-terusan menghajar Meppo. Kobe akhirnya sampai di kapal mereka. Dia langsung membantu Meppo untuk melawan Morgan. Ya, walaupun kekuatan mereka berdua nggak ada apa-apanya dan malah harus dibuang ke laut, tapi berkat itu keberanian keduanya malah diapresiasi oleh Garp. Dia memutuskan keduanya untuk dimasukkan ke dalam pasukan angkatan laut. Keduanya pun senang karena kemungkinan besar bisa menyusul Luffy ke Grand Line. Pindah ke Usopp yang menghayal jika mereka telah sampai Little Garden nanti. Sementara Nami dan Vivi sedang sibuk membuat peta untuk jalur yang akan dilewati. Gak berselang lama, Sanji telah siap dengan makanannya. Luffy, dia selalu aja membuat kekacauan dan menjadikan temannya sebagai korban. Surat kabar yang telah datang pun segera dibaca Nami. Dia sedikit terkejut dan berusaha menutupi sebuah berita. Tapi Luffy kemudian salfok sama berita tentang Kobe dan Helmeppo yang memberitakan jika keduanya juga telah direkrut oleh seorang wakil laksamana. Dia merasa bangga karena Kobe berhasil melangkahkan kaki untuk mewujudkan mimpi. Sementara Kobe dan Meppo yang udah sampai di markas besar angkatan laut, melihat bagaimana kerasnya latihan mereka, membuat keduanya merasa ketakutan. Mereka pun memilih untuk bersembunyi sejenak. Meppo yang merasa nggak kuat meminta agar mereka bisa dikembalikan saja ke angkatan laut sebelumnya. Tapi Kobe mencoba menguatkan karena mereka harus bisa membalaskan dendamnya masing-masing. Siapa sangka Garp mendengar perkataan mereka dan memberi pelajaran pada keduanya. Setelah itu dia meminta agar keduanya segera bekerja. Dia juga meminta agar keduanya selalu diawasi. Pindah ke Rika, gadis kecil ini merasa sangat marah karena kehilangan keduanya. Dia masih harus belajar banyak dalam hal apapun dan belum sempat mengucapkan salam perpisahan. Untungnya sang ibu bisa meredam kemarahannya. Sementara Kobe dan Meppo di waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat itu, Meppo malah kepikiran jika dia terus-terusan jadi kacung, maka impiannya akan semakin lama terwujud. Dia pun memutuskan untuk memulai latihan fisik. Kobe sebenarnya ngerasa jika perkataan Meppo hanya bercanda dan yakin jika fisik keduanya nggak akan sanggup jika dipaksakan. Tapi Meppo mengingatkan ambisi mereka yang membuat keduanya kian semangat untuk berlatih. Hari-hari pun mereka lalui dengan bekerja dan berlatih di malam harinya. Hingga suatu ketika mereka membahas Luffy dan mengatakan tentang hubungan pertemanan mereka. Pak Garp yang selalu mengawasi lalu mengajaknya ke suatu tempat. Dia meminta agar keduanya jujur tentang Luffy. Dan dengan berani keduanya mengatakan jika mereka memang berteman. Pak Garp langsung memberi pelajaran pada keduanya hingga babak belur. Tapi saat melihat keduanya nggak menyerah saat udah seperti itu, Pak Garp pun memutuskan untuk menghargai pertemanan ketiganya dan malah melatih fisik mereka lebih gila lagi. Sementara Nami, dia terlihat menyembunyikan sesuatu dari Vivi. Luffy dan yang lain masih aja semangat meski sedang terlelap. Esok harinya, Vivi mengingatkan jika lautan di sini sama berbahayanya dengan lautan yang pertama mereka lewati saat masuk ke Grand Line. Jadi, kewaspadaan tingkat tinggi harus tetap mereka lakukan. Untuk mengurangi ketegangan, Sanji sengaja membuatkan minuman untuk mereka semua. Lalu muncullah sosok lumba-lumba yang berukuran sangat besar.
Melihat itu, mereka segera di posisi masing-masing, memanfaatkan ombak besar yang diciptakan sang lumba-lumba. Mereka segera meluncur dengan kecepatan tinggi. Nami lalu memberitahu posisi mana kapal harus diarahkan, dan sesaat kemudian pulau yang mereka tuju telah terlihat. Di tempat lain, sosok bapak-bapak aneh ini muncul dengan santai menikmati liburan. Dia adalah Mr. Tree. Ditemani anak kecil, dia mendapat pesan dari bosnya yang menyatakan jika Mr. Five telah dikalahkan. Sang bos meminta agar dia membereskan masalah ini. Mr. Tree dengan percaya diri nggak akan memaafkan siapapun yang telah berani mengusik kelompok kriminal paling berbahaya saat ini. Balik ke kelompok Mugiwara yang telah sampai di Pulau Little Garden, tempat yang gak sesuai namanya ini masih aja membuat Vivi kepikiran tentang perkataan Miss Al Sunday sebelumnya. Dia pun meminta agar semua tetap berhati-hati. Mereka kemudian melihat hulu sungai dan memutuskan untuk menyusuri. Gak berselang lama kemudian, sosok makhluk dan suara aneh tiba-tiba aja muncul mengagetkan semua. Luffy masih bereaksi seperti sebelum-sebelumnya. Dia merasa sangat antusias dan meminta Sanji untuk membuatkannya bekal berpetualang. Vivi juga malah terpancing dengan keinginan Luffy dan keduanya pun kini masuk ke dalam hutan. Sementara Zoro juga ingin melakukan petualangan. Dia diminta Sanji untuk sekalian mencari hewan buruan, tapi karena kata-katanya meremehkan Sanji, Sanji sendiri pun terpancing dan membuat keduanya malah saling taruhan dalam mencari hewan buruan. Nami dan Usopp yang ditinggal berdua segera mencari tahu tentang pulau ini dari sebuah buku, yang sayangnya gak kunjung ketemu. Beberapa saat kemudian, Sanji yang diikuti seekor T-Rex segera mengeluarkan jurus andalannya untuk melumpuhkan hewan itu. Zoro juga sama halnya. Sementara Luffy dan Vivi juga menemukan hewan purba. Vivi sendiri mulai menyadari jika penghuni pulau ini adalah mereka yang berasal dari zaman batu. Hal itu bisa aja terjadi di Grand Line. Ada pulau yang amat maju dan ada pula pulau yang gak berubah dari ribuan tahun lalu. Nami yang udah mendapatkan jawaban dari sebuah buku dibuat ketakutan karena sosok besar yang bergerak mendekati kapal mereka. Dan isi dari buku itu cukup menjelaskan kenapa pulau ini disebut sebagai Little Garden. Sosok yang mendekati Nami dan Usopp tadi nyatanya adalah sesosok raksasa. Dia mengaku sebagai sosok terkuat di Elbaf bernama Brogy. Dia meminta sake pada keduanya. Dengan rasa takut, Nami berjanji akan memberinya semua yang mereka punya. Mereka bertambah ketakutan tatkala seekor T-Rex menggigit Brogy, dan dengan mudah dia mengalahkannya. Untuk membuat sang raksasa terkecoh, mereka sengaja pura-pura mati untuk menyelamatkan diri. Sementara Luffy, dia yang telah naik di salah satu dinosaurus, merasakan jika pemandangan pulau itu sangatlah eksotis. Dia tertarik sama sebuah bebatuan dan memaksa dino ini untuk mengantarkannya ke tempat itu. Vivi udah memperingatkan jika yang dia lakukan amatlah berbahaya. Luffy sendiri nggak peduli dan meminta secara paksa agar sang dino mau mengantarkannya. Paksaan itu membuat sang dino kesakitan dan memanggil bala bantuan. Para dino lain yang tiba berusaha untuk menangkap Luffy, tapi Luffy sendiri menganggap ini sebagai suatu mainan dan wahana. Sampai dia berada di salah satu dino, dan dino itu menjadikannya sebagai santapan. Tapi sosok raksasa muncul lagi. Dia bernama Dory, sosok yang juga mengaku sebagai ksatria terkuat di Elbaf. Setelah mendengar jika Luffy adalah seorang bajak laut, terlebih lagi dia udah lama nggak melihat sosok pemberani seperti Luffy. Dory pun mengundang Luffy ke rumahnya. Nami dan Usopp malah dibawa ke suatu tempat. Brogy terlihat sedang membakar daging T-Rex yang dia buru barusan. Sementara Nami dan Usopp memilih untuk memanfaatkan momen ini untuk kabur. Di tengah pelariannya, mereka malah harus dikejar balik oleh sosok harimau dan T-Rex, hingga membuat mereka kembali diselamatkan Brogy. Brogy menjamu mereka dengan hangat, tapi pikiran keduanya masih aja negatif. Nami lalu penasaran dan menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi log di sini. Brogy pun dengan santai menjawab jika itu akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Pindah ke Luffy dan Dory, mereka terlihat makin akrab dan saling bertukar makanan. Luffy lalu menanyakan dari mana asalnya. Dory lalu menjawab jika dia berasal dari desa Elbaf. Tapi di desa itu memiliki peraturan, jika ada yang memulai pertarungan, maka dewa menyaksikannya dan gak boleh ada yang mundur. Mereka percaya bahwa dewa akan memberi perlindungan pada mereka yang benar, dan tempat ini adalah tempat pembuktian antara dirinya dan seseorang yang sedang berseteru. Dan hingga 100 tahun pun, pertarungan itu belum selesai juga. Hal itu wajar, karena umur mereka 3 kali lipat umur manusia biasa.
Pindah ke Sanji dan Zoro yang sama-sama percaya jika hasil buruannya lah yang terbesar. Dan saat bertemu, mereka masih aja nggak terima kekalahan dan memutuskan untuk mencari buruan yang lebih besar lagi. Letusan gunung ini adalah pertanda jika kompetisi keduanya dimulai. Itu juga menjadi pertanda bagi Brogy dan Dory untuk kembali memulai duel mereka. Pindah ke Mr. Five dan Miss Valentine, mereka nampak mendatangi Mr. Tree di markas mereka. Dia menjelaskan jika misinya kali ini adalah untuk menangkap buruan berharga 200 juta berry, yaitu Brogy dan Dory. Pertarungan dua raksasa itu nggak bisa terhindarkan. Mereka berdua saling serang secara bergantian. Luffy, Usopp, Nami, dan Vivi terlihat nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nami sendiri melihat kesempatan ini untuk kabur dari Brogy. Tapi Usopp, dia terlihat sangat terkesima dengan pertarungan jantan keduanya. Apalagi keduanya bertarung tanpa suatu alasan pun. Ibaratnya bendera kesatria yang mereka kibarkan di hati masing-masing, mereka anggap lebih penting dari nyawanya. Itulah alasan mengapa pertarungan ini berlangsung lama. Hal itulah yang menginspirasi Usopp untuk jadi seorang yang membanggakan. Miss Valentine dan Mr. Five segera beraksi untuk menjalankan misi, sementara dua raksasa itu yang memiliki ambisi untuk segera pulang ke Elbaf. Tapi nyatanya pertarungan kali ini harus berakhir sama kuat lagi. Mereka pun tertawa bersama lagi, pindah ke Zoro dan Sanji yang masih bersaing untuk mencari buruan terbaik. Sementara Dory memamerkan sake yang ternyata dari Usopp dan Nami. Luffy lalu menanyakan apakah benar jika pengisian log post memakan waktu 1 tahun. Dory memberi petunjuk jika kumpulan tengkorak di sana adalah bukti jika orang-orang sebelum Luffy banyak yang udah gugur duluan sebelum lognya terisi. Vivi pun makin cemas karena dia nggak mungkin menunggu selama itu untuk kembali ke Alabasta. Dory menawarkan Eternal Post miliknya, tapi harus bertarung dulu, dan juga Eternal miliknya mengarah ke Pulau Elbaf. Lalu dia juga menyarankan agar mereka mau berjudi saja dengan cara berlayar secara acak, meskipun gak tahu gimana nanti nasib mereka. Sementara Usopp nampak mengagumi pertarungan keduanya, dia pun ingin menjadikan Brogy sebagai gurunya. Brogy memberi pesan jika umur kaum mereka lebih panjang dibanding manusia, makanya mati tanpa menodai jati diri sebagai Satria Elbaf adalah kehormatan bagi mereka. Sementara Dory, sake yang diminumnya tiba-tiba meledak. Dia mengira jika kelompok Luffy lah yang melakukan semua ini. Dengan amarah tinggi, dia segera menantang Luffy. Luffy sendiri mencoba menenangkan, meskipun akhirnya dia terpaksa melakukan sedikit kekerasan untuk membuat Dory nggak sadarkan diri. Dia percaya jika teman-temannya nggak akan melakukan trik licik macam itu. Sementara dari markas, Mr. Tree menyatakan jika ini adalah rencananya. Dia sadar kekuatan mereka nggak akan menandingi para raksasa. Dengan melakukan pengeboman ini, dia berharap satu monster akan tereliminasi. Dan untuk kru Mugiwara, dia telah menyusun strategi satu persatu untuk dihabisi. Sementara Zoro dan Sanji belum juga menemukan buruan mereka. Gunung meletus adalah pertanda jika pertarungan antara Ksatria Elbaf harus dimulai lagi. Pertarungan tetaplah pertarungan bagi seorang ksatria. Dory tetap akan pergi ke arena. Meski tubuhnya terluka parah, dia sengaja menahan Luffy agar nggak mencampuri urusannya. Dia meminta maaf karena telah menuduh Luffy dan kelompoknya. Sementara Brogy, dia juga mendapat semangat dari Usopp sebelum berangkat. Nami yang sadar jika menghabiskan waktu untuk menunggu lognya terisi penuh, mengajak Usopp untuk pergi ke kapal. Sadar jika terlalu berbahaya jika menyusuri hutan bersama Usopp, Nami mengajaknya untuk segera mencari Luffy. Brogy dan Dory yang udah sampai di arena segera bertarung dengan kekuatan penuh seperti biasa. Luffy masih aja merengek sehingga membuat Vivi terkejut dengan rasa simpatinya yang tinggi. Dia juga baru menyadari jika Karo nggak ada di sana. Karo sendiri tersesat di tengah hutan dan malah bertemu dengan berandalan. Sementara Zoro, Nami, dan Usopp mulai terperangkap oleh jebakan yang dipasang oleh Mr. Tree. Usopp yang berhasil kabur akhirnya dipertemukan dengan Luffy. Dia menceritakan semua yang terjadi. Vivi punya firasat jika anggota Baroque Works berhasil mengikuti mereka sampai di pulau ini dan mengakibatkan semua kekacauan saat ini. Sementara dari pertarungan Brogy dan Dory masih berlangsung seimbang, Mr. Tree yang gak senang dengan hasil itu lagi-lagi mengacaukan pertarungan dengan sengaja membantu Brogy untuk menang. Brogy merasa terharu karena setelah sekian lama ini bertarung, akhirnya kemenangan itu bisa diraihnya juga. Sementara Mr. Tree segera menampakkan diri. Dia dengan santai menangkap Brogy dengan senjata rahasianya. Luffy gak senang, dia mengamuk dan meminta siapapun pelakunya untuk segera menampakkan diri. Gak berselang lama, Mr. Five dan Miss Valentine datang.
Dia menyerahkan Karo yang udah babak belur. Vivi jelas nggak terima, dia segera maju bersama Usop. Tapi apa daya, kekuatan keduanya masih belum mampu untuk melawan dua berandalan tersebut. Brogy kini dibuat makin gak berdaya saat lilin-lilin Mr. Tree mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Sementara Vivi akan dibawa menemui Mr. Tree, Luffy masih aja ngeyel saat diberitahu jika Zoro dan Nami udah berhasil mereka tangkap. Bahkan Luffy berjanji akan balik menghajar mereka nanti. Mr. Five yang mendengar itu merasa diremehkan. Dia sengaja memberi tendangan ledakan beberapa kali yang membuat Luffy nggak berdaya. Pindah ke Brogy, dia yang nggak berdaya kini harus mendengarkan ocehan Mr. Tree tentang pertarungan panjang yang akhirnya berhasil Brogy menangkan. Ya, meskipun ada sedikit bantuan darinya. Dia lalu mengungkapkan jika tujuannya adalah menangkap mereka berdua karena harga buronan keduanya yang mencapai 200 juta berry bagaikan menemukan harta karun yang telah lama dicari. Vivi yang jadi sandera pun membeberkan jika sake yang meledak pada perut Dory adalah ulah mereka. Tentu perkataan itu membuat Brogy makin gak terima, tapi mereka semua masih gak bisa melakukan apa-apa. Mr. Tree segera mengeluarkan tekniknya. Dia membuat panggung lilin raksasa dan meminta agar semua sandera segera dipajang di panggung tersebut. 3 orang yang dipasang itu sebentar lagi akan menjadi patung lilin. Berkat teknik mematikan Mr. Tree ini, dia juga sengaja membeberkan jika kemenangan Brogy adalah berkat bantuannya. Dia sengaja menaruh bahan peledak di sake dan membantunya saat pertarungan terakhir tadi. Jadi nggak ada alasan untuk Brogy merayakan kemenangan. Mendengar itu, Brogy nggak terima. Dia berhasil lepas dari jeratan lilin dan berusaha menghajar Mr. Tree. Tapi ledakan upil dari Mr. Five membuatnya terhempas lagi dan akhirnya bisa ditangkap oleh Mr. Tree. Luffy, Usopp, dan Karo masih punya asa untuk balas dendam dan berusaha melepaskan diri. Brogy yang udah nggak berdaya mencoba protes pada Dewa Elbaf jika akhirnya harus seperti ini. Zoro punya ide gila dan mengajak Brogy untuk melawan mereka. Semua musuh sempat terkejut melihat rencana itu, tapi mereka yakin jika Zoro nggak akan berani mengeksekusi. Sampai tibalah Luffy dan yang lain di sana. Dia berjanji akan membalaskan dendam semua teman-temannya. Emosi Luffy udah nggak bisa dibendung lagi. Zoro dan Nami masih aja berdebat karena Zoro masih bisa santai di situasi seperti ini. Kini dia tinggal bergaya dan menyerahkan sisanya pada Luffy. Melihat kelakuan mereka, Mr. Tree malah kesal sendiri karena merasa dialah yang kini dipermainkan. Mr. Five dan Miss Valentine meminta agar dialah yang membereskan Luffy. Hitung-hitung buat balas dendam lah. Tapi Mr. Tree melarang karena mereka udah terbukti pernah dikalahkan. Dia meminta agar mereka mengurusi Usopp saja. Mr. Tree segera mengeluarkan tekniknya dan berhasil menjerat kaki Luffy. Tapi berkat itu, Luffy malah memanfaatkannya untuk menghancurkan pilar. Tapi yang terjadi malah berkat pilar yang hancur, sumbu yang kian mendekat mengakibatkan efek pengerasan yang kian cepat. Mr. Tree pun memanfaatkan kelengahan Luffy untuk menyerangnya. Beruntung, bantuan Usopp bisa membuatnya hilang fokus dan serangannya pada Luffy meleset. Luffy balik menyerang, tapi berhasil ditahan oleh Mr. Tree. Dan kali ini, dia sengaja membuat tangannya terkena teknik dan Luffy serang balik dengan memukul benteng lilin Mr. Tree hingga membuatnya terjatuh untuk pertama kali. Tapi Luffy kini seperti seorang yang kena gendam. Dia nggak mau menyelamatkan teman-temannya. Vivi menyadari jika itu adalah teknik jebakan warna yang dilakukan oleh Miss Golden Week. Dia adalah sosok yang mampu memanipulasi emosi lawannya. Meskipun Luffy mampu dipengaruhi teman-temannya untuk keluar dari teknik itu, tapi Miss Golden Week selalu saja membuat tanda warna baru yang ngebuat Luffy selalu aja gagal fokus untuk menyelamatkan teman-temannya. Usopp dan Karo malah harus kabur-kaburan dari kejaran dua berandalan ini. Dia terus berlari hingga membuat sang Mr. Five akhirnya terpaksa akan mengeluarkan revolver Finlock untuk melumpuhkan keduanya. Sedang Usopp sendiri kini berniat membantu Luffy. Dia menyadari sesuatu ketika tadi nggak sengaja menabraknya. Tapi saat sampai di lokasi dia kaget karena teman-temannya udah menjadi lilin dan emosi melihat Luffy yang malah duduk santai minum teh. Usopp menyadari jika Luffy ada di bawah pengaruh Miss Golden Week. Dia pun segera melepaskan tembakannya yang sengaja membakar baju Luffy. Mr. Five yang melihat itu nggak segan untuk memberondong Usopp dengan tembakan hingga membuatnya nggak berdaya. Pindah ke Sanji, dia merasa ada yang nggak beres dengan keadaan teman-temannya. Dia pun memutuskan untuk kembali menyusuri hutan dan menemukan sebuah bangunan aneh. Luffy yang diselimuti emosi berniat menghancurkan panggung itu dan semua musuhnya.
Tapi Mr. Tree tiba dengan zirah lilin andalannya. Ini adalah zirah yang menurutnya nggak ada titik lemah sama sekali. Dia meminta Miss Golden Week untuk mewarnai agar kekuatannya semakin sempurna. Luffy yang mencoba menyerang pun seakan tiada guna. Usopp mulai menyadari jika lilin tetaplah bisa meleleh jika dibakar. Dia meminta Luffy untuk membakar panggung teman-temannya. Dan saat akan membantu Luffy, dia kembali dicegah oleh Mr. Five dan Miss Valentine. Meski begitu, dia masih bisa mengeluarkan tali dan meminta Karo untuk terus berlari menyebarkan tali itu ke seluruh panggung. Setelah dilumuri minyak, kini tinggal dibakar oleh Luffy yang berhasil menemukan titik lemah dari Mr. Tree. Lalu akhirnya mereka mampu meledakkan panggung itu. Valentine dan Mr. Five jelas nggak terima. Dia berusaha untuk menghabisi Usopp, tapi untungnya Nami dan Vivi telah mencair dan berhasil membantu Usopp. Usopp juga berhasil mengelabui Mr. Five dengan menembakkan peluru pedas, tapi sesaat kemudian Usopp berhasil ditangkap lagi. Untungnya kali ini Zoro udah bangkit dan melumpuhkan Mr. Five dengan mudah. Brogy akhirnya juga terbebas. Kini mereka semua bersiap untuk memburu dua musuh tersisa. Luffy yang udah nyolong start untuk memburu Mr. Tree dibuat bingung saat dia memasuki area yang dipenuhi lilin Mr. Tree. Dia mengancam Luffy untuk menghabisinya di sini, tapi dengan santai Luffy berhasil menemukan dia yang asli. Pindah ke Sanji, dia terlena karena menemukan tempat santai di tengah hutan begini. Tapi sesaat kemudian dia tersadar dan berusaha mencari teman-temannya. Namun telepon yang berdering membuatnya penasaran. Dari ujung sana, Mr. Zero nampak menantikan laporan dari anak buahnya. Brogy segera menangis tiada henti di samping jasad sahabatnya. Semua kru Mugiwara hanya bisa menyaksikan adegan haru ini, tapi sesaat kemudian Dory tersadar kembali dan menyatakan jika dirinya hanya pingsan saja. Brogy dan kelompok Mugiwara pun kembali menyambutnya dengan sukacita. Sementara Sanji yang mengangkat telepon segera menyampaikan pesan rekayasa jika dia telah berhasil menyelesaikan misi. Untuk itu Mr. Zero memintanya untuk melanjutkan misi dengan pergi ke Alabasta untuk memulai semua rencana. Dia telah mengirimkan Eternal Post lewat dua makhluk yang sebentar lagi sampai di sana. Tapi dua makhluk yang gak mendapati Mr. Tree segera menyerang Sanji dengan membabi buta. Untungnya Sanji dengan mudah mengalahkan keduanya. Keributan Sanji tadi membuat Mr. Zero bertanya-tanya dan mulai mencurigai sesuatu. Tapi Sanji masih bisa mengelak dengan omongan licinnya. Balik ke Brogy dan Dory, Dory paham jika senjata ini telah tumpul. Jadinya ya dia hanya terluka kecil saja. Dan keduanya kembali bergurau dengan pukulan kesatria lagi. Mr. Zero yang tahu ada sesuatu yang gak beres meminta pada Miss Alsandai untuk mengirimkan Mr. Two guna menghabisi Mr. Tree. Sementara Sanji yang udah mendapati semua informasi segera mengambil Eternal Post-nya dan mencari keberadaan teman-temannya. Balik ke para raksasa dan kru Mugiwara, Dory segera mendapat perawatan, sementara kru Mugiwara memilih untuk mengadakan pesta sambil berpikir cara tercepat untuk mengisi log mereka. Dan gak berselang lama Sanji berhasil menemukan keberadaan teman-temannya. Dia menceritakan apa yang terjadi dan berhasil menemukan Eternal Post yang mengarah ke Alabasta. Sontak semua senang dan segera mengucapkan salam perpisahan. Tapi Sanji dan Zoro masih aja berseteru tentang hasil buruan. Perdebatan keduanya membuat Brogy dan Dory teringat akan sesuatu di arah barat. Sanji dan Zoro masih belum selesai berdebat sebelum Nami marah dan membuat keduanya ketakutan. Luffy segera memberangkatkan Going Merry. Dia mengikuti instruksi kedua raksasa untuk terus melaju ke arah barat. Gak disangka di ujung pulau, Dory dan Brogy udah menunggu mereka. Keduanya nampak bersiap akan sesuatu. Dan bener aja sesosok monster ikan mas tiba-tiba muncul. Dia segera menelan rombongan Luffy. Tapi yang terjadi, kekuatan yang disatukan dua raksasa itu berhasil menyelamatkan Luffy dan rombongan. Perjalanan dan kompetisi antar anggota Mugiwara itu benar-benar membuat keduanya teringat akan nostalgia dulu. Dulunya mereka juga seorang bajak laut yang memiliki anggota. Gak ada manusia biasa yang mampu menandingi kekuatan mereka. Mereka juga berkompetisi dalam berburu. Sampai-sampai keduanya terus berdebat tentang siapa yang memenangkan perburuan kala itu. Dan kini gunung meletus adalah pertanda jika duel keduanya harus segera dimulai kembali. Meski senang karena berhasil kembali berlayar, namun Nami mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Dia pun meminta agar Vivi mau menjadi navigator untuk sementara.
Luffy dan yang lain masih aja punya energi untuk bersenang-senang dan latihan. Sanji selalu memberikan masakan terbaik untuk mereka. Lalu nggak berselang lama, Nami yang udah nggak kuat berniat untuk pergi ke kamar. Tapi tiba-tiba dia malah tergeletak di lantai. Vivi memanggil semua anggota dan semuanya mulai mengkhawatirkan kondisi Nami yang demam tinggi. Sementara di tempat lain, Mr. Tu kini tengah bersiap berlayar untuk menghabisi Mr. Tree sesuai permintaan bos mereka. Nami segera mendapat perawatan dari anggota Mugiwara. Meski mereka semua adalah manusia abnormal yang nggak tahu cara menangani orang sakit sekalipun, tapi Nami tetap memaksakan diri. Dia nekat bangun dan membiarkan info yang dia rahasiakan beberapa hari lalu. Dari surat kabar yang Nami simpan, diketahui jika 300.000 pasukan telah membelot ke pemberontak. Vivi pun makin cemas membaca kabar itu. Dia nggak tahu lagi seperti apa nasib rakyatnya kini. Nami yang masih sakit nggak bisa percaya pada anggotanya begitu aja. Dia nekat memantau sendiri arah Going Merry. Dan benar aja arah kapal ini telah berubah. Dia memerintahkan agar mereka segera mengarahkan kapal ini sesuai Eternal Post kembali. Dia juga merasakan perubahan angin yang tiba-tiba dan meminta agar semuanya melakukan persiapan. Vivi dengan berat hati memohon agar mereka segera sampai di Alabasta secepat mungkin, karena jutaan rakyatnya sedang berada dalam ketidakpastian. Tapi sebelum itu, dia meminta agar mereka mencarikan Nami dokter terlebih dulu. Siklon besar yang berhasil dihindari adalah bukti jika Nami adalah navigator luar biasa yang dimiliki kelompok Mugiwara. Kini, di tengah pelayaran mereka kembali bertemu sosok nggak biasa. Rupanya, sosok itu adalah salah satu anggota kru bajak laut juga. Mereka segera menampakkan kapal mereka yang jauh lebih besar dari Going Merry, dan sesaat kemudian telah berhasil menyergap semua anggota yang ada di dek atas. Luffy meminta agar mereka diberi jalan karena kondisi salah satu anggota yang sedang sakit parah. Tapi salah satu pemimpin mereka yang bernama Wapol gak mengizinkan. Dia sebenarnya sedang mencari log post ataupun Eternal Post untuk pergi ke Pulau Drum. Tapi kru Mugiwara menjawab jika mereka nggak memiliki barang yang diminta itu. Dia yang terlihat makhluk omnivora kelaparan ini malah memakan apapun yang ada di hadapannya dan meminta pada semua anak buahnya untuk merampas harta karun kelompok Luffy. Kelompok Mugiwara pun terpaksa menggunakan jalan kekerasan untuk memberi pelajaran. Luffy yang gak terima kapalnya makin dirusak sengaja mendekati Wapol, tapi dia malah ikut dilahapnya. Dan seketika Luffy pun mengeluarkan gomu-gomu untuk melempar jauh Wapol entah sampai mana. Para bajak laut yang melihat itu memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan anggota mereka yang bernama Wapol tersebut. Flashback beberapa hari sebelumnya, Kapten Smoker terlihat mendapat petunjuk dari sebuah percakapan yang berhasil disadap anak buahnya. Dari percakapan itu, mereka mendapat petunjuk tentang Mr. Zero, topi jerami, Putri Vivi, dan sebuah misi. Dia coba menghubungkan nama singkatan itu dengan seseorang yang telah dia tangkap sebelumnya. Lalu nama Putri Vivi adalah sosok putri dari Alabasta yang membuatnya tertarik untuk mampir sebentar ke pulau tersebut. Balik ke kru Mugiwara, mereka terlihat berkumpul di kamar Nami dan mencoba mencari cara untuk menyembuhkan Nami. Hingga akhirnya mereka semua memutuskan untuk bermalam di kamarnya. Kepedulian anggota itu benar-benar membuat Nami yang sempat terbangun menjadi terharu. Sanji memutuskan untuk berjaga sendirian di dinginnya malam. Esok paginya dia dikagetkan dengan suara Usop yang tengah memperbaiki kapal. Lalu Vivi memberitahu jika lautan yang tenang dan udara yang semakin dingin ini bisa aja jadi pertanda jika mereka sedang mendekati salah satu pulau musim di Grand Line. Firasatnya benar, pulau musim salju mulai terlihat dan sesaat kemudian mereka berhasil bersandar. Tapi mereka disambut dengan cara yang gak ramah dan para penduduk di sana meminta para bajak laut Mugiwara untuk segera pergi dari sini. Mereka bahkan gak segan untuk menembaki anggota Luffy. Luffy menjadi marah seketika, tapi kemarahannya mampu diredam Vivi. Dia mencontohkan pada Luffy bahwa nggak semua negosiasi harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Hingga akhirnya Luffy mau mencontoh Vivi dan membuat para warga mulai luluh. Pemimpin mereka pun memutuskan untuk memperbolehkan kru Mugiwara singgah di desanya yang bernama Desa Bighorn. Sesampainya di sana, para warga yang tadi ikut penyergapan diminta untuk segera pulang dan mereka akan jadi tanggung jawab sang ketua. Kru Mugiwara lalu diajak untuk singgah ke rumahnya. Dia bernama Dalton, ketua pasukan keamanan pulau ini. Dia lalu mencurigai Vivi sebagai seorang sosok yang pernah dia lihat, tapi Vivi mengelak dan memintanya untuk fokus memberitahu di mana sang dokter berada. Dia lalu menjelaskan jika satu-satunya dokter di sini adalah sesosok nenek-nenek bernama Kureha yang berusia lebih dari 140 tahun dan tinggal di sebuah gunung yang paling tinggi.
Dia akan turun untuk menemui setiap pasiennya sendiri dan akan pulang dengan membawa apapun yang dia suka dari rumah pasiennya. Tapi Pak Dalton gak menyarankan mereka untuk menemui dokter itu dan hanya bisa pasrah menunggu sampai dia turun sendiri. Luffy selalu punya imajinasi di luar Nurul. Dia paksa Nami untuk bangun dan menyetujui rencananya untuk menggendong Nami sampai rumah sang dokter. Nami yang udah janji pada Vivi menyerahkan semuanya pada Luffy. Sesaat kemudian, ditemani Sanji, mereka bertiga memutuskan untuk segera berangkat. Dalton memberi pesan agar mereka memakai jalan yang berlawanan karena ada Lapin, kelinci karnivora yang berbahaya. Tapi karena mereka mengejar waktu, Luffy dan Sanji tetap memutuskan untuk menggunakan jalan yang biasanya. Singkatnya, mereka benar-benar berangkat. Di perjalanan mereka masih bisa bercanda seperti biasa, tapi sosok Lapin yang dimaksud mulai menampakkan diri dan mengganggu jalan mereka. Dari desa, Usopp dan Vivi memilih untuk menunggu mereka di luar rumah. Dalton pun memutuskan untuk menemani mereka, sambil bercerita jika kota mereka dulunya adalah penghasil dokter terbaik. Sampai suatu kejadian saat kelompok Kurohige membuat semua dokter lenyap dari negeri itu. Mereka benar-benar membersihkan pemerintahan lama, tapi para warga di sana malah berterima kasih karena pemimpin mereka yang dulu yang ternyata adalah Wapol merupakan sosok pemimpin terkejam yang gak pro rakyat sama sekali. Dan saat kejadian itu, Wapol memilih untuk lari menyelamatkan diri. Mendengar itu, Usopp dan Vivi menceritakan jika Wapol telah Luffy hempaskan jauh entah kemana. Dalton merasa bersyukur jika itu benar-benar terjadi, tapi dia tetap waspada seandainya Wapol bisa kembali ke negeri ini. Dari kapal bajak laut Wapol, dia terlihat senang karena berhasil menemukan kembali negeri selama ini dia cari. Lapin yang muncul kian banyak, gak ada cara lain selain melawan, tapi Sanji meminta Luffy untuk menghindarinya karena Nami lebih penting dari mereka semua. Nami sendiri malah mengkhawatirkan janjinya pada Vivi. Mereka pun segera berlari mengelabui para kelinci kesurupan tersebut. Dalton yang tahu mereka adalah kelompok bajak laut yang bertujuan ke Grand Line sangat terkejut karena mereka nggak memiliki seorang dokter pun. Lalu sesaat kemudian, seseorang memberitahu jika dokter Kureha sedang berada di desa Coco Awet. Dari desa tersebut, seorang anak kecil menangis kesakitan. Dokter Kureha sengaja menemui bocah itu. Meski awalnya sang orang tua menyebutkan jika anaknya baik-baik saja, tapi nyatanya orang tua itu nggak tega juga pindah ke Dalton. Dia beserta Usopp dan Vivi segera menyusul Luffy ke kastil Kureha. Sementara Kureha sendiri mulai mendiagnosa penyakit sang bocah. Dibantu asistennya Chopper, dia berhasil mengoperasi luka yang cukup parah tersebut. Dia pun meminta berbagai macam barang dan saham sebagai bayaran. Penduduk desa yang ada di sana mencoba mencegahnya dan beranggapan jika Kureha sengaja memeras para penduduk. Tapi sesaat kemudian bocah itu telah sadar dan merasa jika tubuhnya udah lebih baik dari sebelumnya. Dia pun berterima kasih pada dokter Kureha sambil berlalu pergi. Kureha meminta bocah itu untuk nggak melupakan momen hari ini. Pindah ke Zoro yang sama gilanya dengan yang lain. Dia memilih berenang di dinginnya lautan yang penuh salju. Balik ke Luffy dan Sanji yang masih harus berhadapan dengan beberapa kelinci yang nggak kunjung menyerah. Usopp menilai jika Dalton bukanlah orang sembarangan. Dia pun mengaku jika dirinya adalah kapten pasukan penjaga dari raja sebelumnya. Dan saat Wapol memimpin, dia merasakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Zoro yang terlalu bersemangat berenang malah membuatnya tersesat sampai ke tengah hutan. Dia pun gak sengaja bertemu dokter Kureha. Bukannya ditolong, Zoro malah diberi pelajaran karena dianggap berkata gak sopan. Pindah ke Wapol yang telah bersandar, dia segera menghajar para penjaga di sana. Dia senang karena semuanya masih baik-baik aja. Tapi anak buahnya ngasih kabar jika kapal bajak laut yang telah menghempaskan dirinya sebelumnya juga bersandar di pulau itu. Menurut anak buah yang telah memeriksa kapal tersebut, mereka menemukan jejak jika anggota Mugiwara bergerak menuju desa Big Horn. Dia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak ke sana. Vivi dan rombongan yang udah sampai di kota Coco Awet harus kembali gigit jari karena dokter Kureha telah pergi ke kota Gyasta. Sesaat kemudian, penjaga yang selamat memberikan info jika Wapol telah berhasil kembali ke negeri ini. Tanpa babi bu, dia segera pergi ke lokasi. Sanji dan Luffy kini harus menghindari sekelompok kelinci yang sengaja membuat salju di sana longsor dan bisa aja mengubur mereka. Sanji dan Luffy terus berlari agar bisa terhindar dari longsoran salju yang sedang turun. Para penduduk desa yang mendengar Wapol telah kembali segera mengambil senjata dan membantu Dalton ke desa Big Horn.
Vivi beserta Usop kini harus berkelana sendiri menuju kota Gyasta karena cewek yang disuruh baca Google Map. Pahamlah ya, endingnya mereka bakal gimana. Wapol sendiri telah berhasil sampai di kota. Dia meminta pada warga untuk tunduk dan menuruti semua kemauannya. Tapi anak buahnya memberi info jika rombongan Luffy telah lancang menuju Drum Castle. Dan di sana hidup seorang dokter pengkhianat yaitu Dr. Kureha. Dia segera memerintahkan untuk kembali merebut Kastil Drum. Tapi sebelum beraksi, Dalton datang dan mencegah mereka semua. Dia merasa Wapol dan dirinya udah gak pantas ada di kota ini. Selama ini, Dalton menunggu momen dan berharap Wapol akan segera merubah sikapnya. Tapi nyatanya, penantiannya hanya sia-sia belaka. Meskipun sendirian, dia tanpa ragu akan melawan Dalton dan seluruh mantan anak buahnya. Tapi para warga yang datang berusaha membantu, malah menjadi titik lemah yang dimanfaatkan anak buah Wapol untuk melenyapkan Dalton. Sementara kru Mugiwara mereka harus diterjang longsor akibat ulah dari para lapin sebelumnya. Luffy dan Sanji yang udah susah payah mendaki gunung kini harus terbawa turun lagi akibat longsoran salju ini. Tapi walau bagaimanapun, mereka rela mempertaruhkan nyawa demi bisa melindungi Nami. Longsoran itu terus bergerak menelan apapun yang dilewati, gak terkecuali Dalton dan rombongan yang sekuat tenaga mencoba berlari menghindar. Tapi mereka masih selamat dan mengira jika ini semua adalah ulah kelompok Mugiwara. Dia pun berjanji akan memberi pelajaran pada mereka semua. Luffy sendiri meninggalkan Nami sebentar untuk pergi menyelamatkan Sanji. Dan sesaat kemudian dia berhasil membawa ketiganya untuk bergerak lagi menuju Drum Castle. Wapol yang mengejar sedari tadi berhasil menemukan Luffy dan berniat akan balas dendam padanya. Tapi Luffy nggak mempedulikan mereka, dia tetap berjalan meninggalkan orang-orang itu. Wapol nggak terima jika perintahnya diabaikan. Sosok seperti Luffy, dia meminta anak buahnya untuk segera menangkap dan mengeksekusi Luffy. Luffy yang mencoba melawan teringat pesan dari Sanji bahwa dia nggak boleh terlibat dalam pertarungan. Jadinya ya dia hanya bisa menghindar sambil terus berlari menjauhi mereka. Dan saat dirasa aman, tiba-tiba aja Wapol beserta anak buahnya muncul dari balik salju. Luffy yang dikepung pun harus terpojok. Untungnya lapin yang tadi dia selamatkan kini malah membantu Luffy. Dia sengaja mencegah anak buah Wapol melukai Luffy dan membiarkannya pergi. Sementara Wapol dan yang lain sengaja dia hambat dan menghalangi seluruh pasukannya. Luffy terus berjalan makin ke atas meskipun tenaganya mulai terkuras. Dia nggak menyerah dan terus menembus badai salju yang kian ganas. Sementara Vivi dan Usopp yang terdampak longsor juga untungnya masih bisa selamat meskipun Usopp masih agak sedikit trauma. Dan nggak sengaja dalam perjalanan mereka juga menemukan Zoro yang bangun dari kuburan salju. Lapin yang membantu Luffy tadi nyatanya malah babak belur semua dihajar Wapol. Zoro, Usopp dan Vivi yang terus berjalan akhirnya berhasil kembali ke kota Big Horn. Dari atas sana mereka melihat sekumpulan warga dan para prajurit Wapol yang sedang bersih tegang. Dan saat mereka turun, dijelaskan bahwa Dalton telah terkubur di bawah reruntuhan salju yang dihalangi para anak buah Wapol itu. Zoro mengingat mereka dan segera menyerang dan menghabisi semuanya dengan mudah. Usopp juga memintanya untuk membantu mencari Dalton dan akan dijelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi nanti. Tekad Luffy untuk mempertemukan sahabat-sahabatnya dengan sang dokter benar-benar di luar nurul. Dia rela memanjat di tengah badai salju sambil membawa beban seberat itu. Bahkan dia terus memanjat sampai tangan dan kakinya berdarah-darah hingga akhirnya dia berhasil sampai di atas gunung itu. Saat dia akan terjatuh, Chopper sang asisten dari Kureha segera menangkapnya. Kemudian mereka segera diobati dan Nami akhirnya tersadar juga. Chopper yang gak biasa ketahuan seperti ini malah salting dan membuat keributan di ruang pasien. Kureha lalu datang, dia segera mengecek Nami. Dia senang karena Nami masih terselamatkan. Sakit Nami ini disebabkan oleh seekor serangga yang meninggalkan virus berupa Kestia. Virus itu akan berinkubasi di dalam tubuhnya selama 5 hari dan akan membuat si penderita mati 2 hari setelahnya. Beruntungnya Nami karena dia bisa mendapat penanganan sesegera mungkin. Tapi dia malah mengkhawatirkan dua sahabatnya. Tapi tenang, 2 orang itu masih tidur nyenyak di kamar samping Nami. Kureha menjelaskan jika Nami masih butuh perawatan kurang lebih 3 hari lagi. Waktu itu dianggap Nami terlalu lama. Tapi Kureha menjelaskan jika pasien yang keluar dari sini harus dalam keadaan sehat atau mati. Pindah ke Chopper yang kini bertugas merawat Sanji dan Luffy. Melihat tekad Luffy yang luar biasa untuk menyembuhkan sahabatnya, Chopper terlihat amat tertarik pada Luffy.
Tapi, Luffy yang setengah sadar dan lapar melihat Chopper sebagai makanan. Sanji juga memikirkan hal yang sama. Mereka berdua pun terus-terusan mengejar Chopper kemanapun dia pergi. Sampai nggak sengaja, mereka melewati ruangan Nami dan turut senang karena Nami telah tersadar kembali. Nami mulai penasaran pada Chopper. Kureha menjelaskan jika dia adalah rusa berhidung biru biasa yang telah memakan buah iblis dan berhasil mempelajari seluruh ilmu pengobatan Dr. Kureha. Pindah ke Wapol yang tak henti-hentinya mengejar Luffy, sementara dari kota Bighorn, para warga akhirnya berhasil menemukan Dalton. Melihat kemampuan luar biasa Dr. Kureha, Luffy memintanya untuk bergabung menjadi dokter bajak lautnya. Tapi Kureha menolak. Chopper yang mengintip dari balik dinding pun lagi-lagi jadi sasaran Luffy dan Sanji untuk dijadikan makanan. Kegaduhan semua orang itu sebenarnya mengganggu Nami. Dia yang merasa baikan berusaha menutup pintu yang terbuka, tapi Chopper melarangnya. Dia diminta untuk tetap beristirahat saja. Nami mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Chopper yang langsung dibalas dengan ekspresi aneh yang Chopper tunjukkan. Dia merasa senang dan marah di satu waktu. Luffy dan Sanji yang berlari mengelilingi kastil dibuat takjub karena kastil itu juga membeku walau di dalam ruangan sekaligus. Mereka tambah kaget karena Dr. Kureha terus mengejarnya dengan melempari berbagai senjata. Sementara Chopper, dia tetap penasaran pada Nami dan mencoba mencari tahu tentang bajak laut. Nami menggunakan kesempatan ini untuk merayu Chopper agar mau masuk ke dalam kelompoknya. Meskipun awalnya Chopper masih menolak dan lanjut berlari karena dikejar Luffy dan Sanji lagi. Kureha lalu menceritakan kisah kelam Chopper pada Nami. Dia dulunya adalah rusa yang diasingkan kelompoknya. Lalu setelah memakan buah iblis dan bisa berinteraksi layaknya manusia, dia juga nggak diterima. Dia yang bingung hanya bisa menangis dan nggak tahu harus mengadu pada siapa. Nami diperbolehkan membawa Chopper, tapi dengan syarat dia harus bisa mengobati luka hatinya yang dulu itu. Luffy terus-terusan mencoba untuk merayu Chopper, meski Chopper sendiri sempat tertarik waktu Luffy berkata teman. Sanji selalu aja masih caper pada Nami. Dia bahkan menggunakan dapur Kureha tanpa izin untuk membuatkan makanan buat Nami. Tapi perkataan Sanji yang menyebutnya madam membuat Kureha marah. Rayuan Luffy terus-terusan dilancarkan, hingga membuat Dr. Kureha teringat pada sosok dokter gadungan Hiluluk. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa meluluhkan hati Chopper. Jadi ceritanya saat semua dokter dibuang oleh Raja Wapol, tinggal dia dan Kureha, dokter yang diam-diam berkeliaran membantu warga. Tapi karena yang dia lakukan selalu bereksperimen pada pasien, maka semua orang justru takut saat akan dia periksa. Hingga suatu hari, dia yang kabur dari kejaran pemburu dokter gak sengaja bertemu dengan Chopper. Awalnya Chopper mengira jika Dr. Hiluluk adalah bagian dari pemburu yang telah menembakinya. Dia pun selalu berontak, bahkan menyerang dan melukai Hiluluk. Tapi Hiluluk gak menyerah. Dia memperlihatkan jika dia gak bersenjata sama sekali. Chopper yang pingsan akhirnya dibawa ke kediamannya dan dirawat dengan sepenuh hati. Perhatian itu membuat Chopper menangis haru, tapi dia hanya berani berbicara 3 hari setelahnya. Chopper masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Saat dia berbicara pada manusia, dia malah ditembaki tanpa tahu apa penyebabnya. Sejak saat itu hubungan keduanya semakin akrab. Chopper jadi tahu cara meneliti dan mulai diajak mendatangi setiap pasien. Meskipun mereka masih awur-awuran dalam mendiagnosa, sampai pernah Chopper jadi bahan umpan yang membuatnya hampir aja mati. Mereka lalu bertengkar hebat tapi kembali berbaikan. Hiluluk memberinya sebuah topi tanda permintaan maaf. Tepat 1 tahun ketika Chopper dinyatakan sembuh total, Hiluluk memaksanya untuk pergi dari rumahnya. Sebuah perpisahan pedih yang lagi-lagi harus Chopper rasakan. Namun hari ini, Luffy yang mengajaknya menjadi anggota bajak laut menceritakan hal-hal menarik yang membuat Chopper jadi tertarik dan teringat pesan dari Hiluluk. Balik ke cerita tadi, alasan Hiluluk mengusir Chopper sebenarnya karena umurnya yang gak lama lagi. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, dia ingin mewujudkan mimpinya, yaitu memekarkan bunga sakura di tanah lahirnya. Chopper kini mengurung Luffy di kamar isolasi. Dia tahu jika Luffy perlu disembuhkan dengan banyak istirahat, tapi Luffy masih bisa mengambil kunci itu dengan mudah dan langsung mengejar Chopper. Pelarian keduanya lalu terhenti dan Chopper mulai mencium bau Wapol di area sini. Balik ke cerita masa lalu, Chopper kembali ke rumah Dr. Hiluluk. Dia mencari tahu sebuah jamur yang banyak dirumorkan masyarakat tentang khasiatnya yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Melalui buku-buku yang pernah dia baca, dia memperoleh fakta bahwa jamur yang dimaksud adalah jamur Amiudake.
Dia pun segera berpetualang mencari jamur itu. Berbagai rintangan dia lalui, bahkan saat harus melawan kelompoknya sendiri. Tapi semua terbayar tatkala Chopper berhasil menemukan jamur itu. Dia yang pulang dengan tubuh babak belur dan membawa jamur langsung dipeluk Hiluluk. Chopper meminta agar Hiluluk mau mengajarinya berbagai ilmu kedokteran. Setelah beberapa saat, penelitiannya akhirnya berhasil. Dia pun segera menemui Kureha. Dia meminta agar Kureha mau memperbanyak bubuk sakura itu dan memohon sampai bersujud agar Kureha mau menerima Chopper untuk menjadi muridnya. Kureha sendiri memilih pergi setelah mendapati info jika semua dokter yang ada di istana sedang dilanda sakit. Dia yang tahu umurnya tinggal sedikit nekat membuat kekacauan dan meminta agar diantar secepat mungkin sampai istana. Sementara dari kediaman beliau, Kureha dibuat marah karena Chopper memberikan jamur Amuidake yang faktanya itu adalah jamur mematikan. Dia mengamuk sejadi-jadinya dan memarahi Chopper agar dia sebaiknya berilmu dulu sebelum melakukan sesuatu. Dia yang diberitahu rencana Hiluluk segera menyusulnya ke istana. Sementara Hiluluk sendiri, saat sampai di istana, dia menyadari jika dirinya telah dijebak. Dia mengira jika pasien kota ini benar-benar sedang sakit hatinya. Makanya dia berpikir perlu meramu obat untuk menyembuhkan hati yang kotor mereka. Dia berpesan jika pewarisnya akan tetap lestari, mengobati hati seluruh negeri. Mendengar itu, Dalton hanya bisa menangis terseduh. Dan gak berselang lama, Hiluluk memilih untuk mengakhiri hidupnya. Chopper yang mendapati kenyataan ini mengamuk sejadi-jadinya. Tapi Dalton menahannya. Dia meminta agar Chopper segera pergi. Dia nggak mau ada orang yang mati sia-sia lagi. Sejak saat itu, Chopper terus berteriak agar dia bisa mempelajari ilmu kedokteran, agar dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Balik ke dunia asli, Chopper segera berlari menemui Kureha. Dia menyampaikan kabar jika Wapol telah kembali ke istana. Wapol yang melihat bendera lambang Hiluluk memerintahkan anak buahnya untuk segera menurunkan bendera itu. Tapi Kureha dan Chopper nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka telah mengambil alih kastil ini dan menjadikannya sebagai makam Dr. Hiluluk. Luffy yang masih dendam karena mereka telah berkali-kali membahayakan nyawa teman-temannya segera memberi pukulan telak yang membuat Wapol hampir aja terjatuh. Luffy juga baru menyadari jika Wapol sebenarnya adalah raja negeri ini dan dia hanya menyamar saat menjadi bajak laut. Chopper yang melihat cara bertarung Luffy tadi mulai penasaran padanya. Sanji pun menjelaskan jika dia adalah seorang monster juga. Wapol pun makin marah karena mereka telah lancang mengambil alih kastil ini tanpa izin. Tapi Chopper dia nggak akan menyerahkan kastil ini pada mereka karena baginya kastil ini adalah saksi terakhir sebelum tragedi Dr. Hiluluk meledakkan diri. Wapol nggak peduli, dia tetap meminta anak buahnya untuk maju menyerang. Untungnya di sana masih ada Sanji yang menjadi tameng bagi keduanya. Chopper juga mulai berubah wujud menjadi rusa berotot saat dia marah. Tapi kerjasama Sanji dan Chopper belum mampu mengalahkan dua anak buah Wapol dan malah membuat Chopper dihap olehnya. Luffy yang kembali dari mencari baju hangat segera membantu mereka berdua dan mengeluarkan Chopper dari mulut Wapol. Akibatnya, Wapol yang kian marah terpaksa mengeluarkan teknik buah iblis baku-baku. Dia meminta list makanan yang udah dia makan hari itu dan segera berubah menjadi sebuah rumah, memakan dua anak buahnya lalu menjadikan produk baru yang membuat keduanya menyatu. Dia juga langsung mengeluarkan ultimatum jika mereka semua adalah pembangkang sang raja yang wajib dimusnahkan. Wapol segera menembak bendera Hiluluk. Chopper jelas nggak terima, dia yang diselimuti emosi hampir aja memukul Wapol. Tapi pesan dari Hiluluk agar Chopper nggak membenci manusia membuatnya berhenti seketika. Sementara Luffy, dia telah berhasil mengibarkan bendera itu lagi. Dia yang tahu jika mereka semua adalah bajak laut gadungan. Percaya jika mereka nggak paham filosofi dari bajak laut itu sendiri. Meskipun Luffy yang ditembaki lagi, dia tetap berdiri kokoh dan hanya membuat kemarahannya makin menjadi-jadi. Perkataan Luffy yang menyatakan jika bendera ini dikibarkan dengan mempertaruhkan nyawa benar-benar membuat Chopper takjub. Perkataan itu kembali mengingatkannya pada Dr. Hiluluk. Luffy memintanya untuk bertarung bersama. Melihat Wapol yang ingin menembak Luffy, Sanji berusaha menghentikan. Tapi sial, tubuhnya belum siap untuk pertarungan. Kini giliran Chopper lah yang maju, tapi serangannya mampu dicegah anak buah Wapol. Mereka tahu jika Chopper adalah makhluk yang selama ini selalu dibicarakan. Mereka nggak mengerti mengapa makhluk yang selalu dibully dan sebatang kara ini masih ingin menyelamatkan negeri. Tapi Luffy yang udah menganggap mereka teman segera meluncur untuk memisahkan mereka.
Dari sini pertarungan pun dibagi. Chopper akan melawan anak buah Wapol, sedangkan Luffy lah yang akan melawan sang raja. Dari sini dendam kesumat Chopper muncul lagi. Dia berjanji nggak akan memaafkan semua orang yang telah menertawakan gurunya. Dia mengeluarkan Rumble Ball, pindah ke Vivi. Dia terlihat amat khawatir melihat keadaan Dalton. Tapi 20 dokter ini tiba-tiba muncul. Meski belum sepenuhnya percaya pada dokter-dokter itu, tapi mereka berkata jika dia tulus ingin menyelamatkan Dalton berkat perkataan seseorang yang sangat peduli dengan negeri ini. Balik ke Chopper, Rumble Ball-nya kini benar memberinya efek. Dia yang diketahui pemakan buah tipe Zoan dengan 3 perubahan nyatanya mampu memberikan kejutan karena hasil penelitiannya selama ini mampu menciptakan Rumble Ball yang memberi efek penambahan 4 perubahan lagi. Chopper terus menunjukkan berbagai perubahan wujudnya. Dia nggak peduli meski musuhnya selalu menghina setiap perubahan itu, dan akhirnya dia bisa membuktikan dengan menghancurkan senjata pertama mereka. Tapi mereka berhasil menciptakan senjata kedua berupa kapak. Serangannya aja bisa membuat kastil berlubang, dan Chopper yang terlihat hanya menghindari setiap serangan itu ternyata sedang menganalisis titik lemah dari manusia gabungan itu. Setelah menemukan titik lemahnya, Chopper tanpa rasa ragu segera memukul jatuh mereka. Dari kota Bighorn, Dalton kini berhasil tersadar kembali. Vivi yang kelihatan mencemaskan semua pihak diminta Usopp untuk tenang. Dia tak perlu menjadikan semuanya sebagai beban yang harus dipikirkan. Dalton yang masih terluka terlihat nekat keluar dan berniat pergi ke kastil. Menurutnya ini adalah kesempatan untuk mencegah Wapol kembali menjadi raja. Usopp yang menyadari niat baik Dalton menawarkan diri untuk menggendongnya sampai ke kastil. Dia tahu niat mulia Dalton harus didukung semua orang. Zoro yang gak tega melihat mereka akhirnya mau mengantarkan mereka untuk pergi ke kastil yang dimaksud. Sementara Luffy baru menyadari jika Wapol telah diam-diam pergi. Mereka lalu berpikiran jika dia telah masuk ke dalam kastil dan berbuat buruk pada Nami. Sedang Nami sendiri, dia memilih untuk segera bangun dan berusaha turun. Tapi Wapol yang udah di kastil nggak terima dengan perlakuan mereka terhadap kastilnya. Nami yang berniat kabur malah harus bertemu dengan Wapol. Dia mengaku sebagai seorang navigator yang gak tahu menahu soal kelompok Mugiwara. Tapi Wapol gak percaya gitu aja. Dia terus mengejar Nami sampai akhirnya tubuhnya terjebak dan dia terpaksa melakukan perubahan pada tubuhnya. Dengan tubuh baru itu, dia berhasil menangkap Nami. Untungnya Luffy datang tepat waktu. Dia segera memberi pelajaran padanya. Tapi Wapol dengan percaya diri akan membalas semua perbuatan Luffy. Dia tahu di belakangnya adalah gudang senjata terlengkap. Dia hanya perlu memakan semua senjata itu dan membuat perubahan tubuh yang dipenuhi senjata. Tapi nyatanya, kunci dari pintu itu malah hilang yang nyatanya berhasil dicuri Nami. Lalu memaksa dia untuk naik ke atas kastil, berharap pada senjata pamungkasnya yang terakhir. Luffy yang terus mengejarnya akhirnya berhasil menemukan Wapol. Wapol pun berusaha mengaktifkan senjatanya, tapi nyatanya senjata itu udah nggak berfungsi sama sekali. Pindah ke rombongan Dalton yang lagi OTW ke kastil, dia mengenang masa buruknya semasa Dalton menjabat dan perlakuannya yang dianggap sebagai pengkhianat. Kini dia telah membulatkan tekad untuk mengakhiri mimpi Wapol berkuasa lagi. Balik ke Wapol dan Luffy, kini Wapol mengeluarkan teknik baku-bakunya dan meledakkan Luffy dengan meriam mulutnya. Wapol mengira jika Luffy telah lengah, tapi nyatanya dia sendiri yang lengah. Luffy kini di mode serius. Dia segera mengeluarkan gomu-gomunya dan melemparkan Wapol sampai ke atas kastil. Dari puncak sana, setelah puas memandangi lambang bajak laut, Luffy bersiap dengan teknik gomu-gomunya lagi. Dia nggak tergoda meski diiming-imingi jabatan tinggi dan segera mengirimnya untuk dihempaskan lebih jauh dari sini. Chopper dan Kureha senang karena akhirnya apa yang dicita-citakan Hiluluk untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang kembali sehat akhirnya bisa tercapai. Rombongan Dalton yang udah sampai dibuat terkejut sekaligus senang karena Wapol telah Luffy kalahkan dan Chopper berhasil mengalahkan 2 anak buahnya. Mendengar itu, Dalton kembali teringat dengan Chopper saat dia marah dulu. Kini, saat banyak orang yang datang dan menganggapnya monster, Chopper hanya bisa berlari karena masih trauma dengan masa lalu. Tapi Luffy terus aja mengejarnya karena dia ingin menjadikan Chopper sebagai teman.
Perkataan Hiluluk yang menyatakan seorang sampah akan bisa jadi berguna dan gak akan ada yang mustahil bisa terjadi, nampaknya kini mulai jadi nyata. Kini lambang yang selalu dia bangga-banggakan telah berhasil berkibar, dan Luffy masih aja mengejar Chopper agar mau bergabung menjadi anggota. Dr. Kureha segera meminta pada siapapun yang terluka untuk dibawa masuk ke dalam kastil, gak terkecuali Nami dan Sanji yang berusaha sembunyi. Setelah berada di dalam, Sanji yang terluka makin parah, untungnya masih bisa diobati. Dia juga telah kembali merawat Dalton dan Nami. Dia kemudian meminta kunci gudang senjata pada Dalton, tapi dia menjawab jika kunci pintu itu selalu Wapol bawa sendiri. Nami yang berhasil mencuri kunci tersebut membuat sebuah kesepakatan dengannya. Dia meminta agar biaya pengobatannya dan Sanji digratiskan dan bisa keluar dari kastil hari ini juga. Sempat menolak, tapi Kureha yang udah menerima kunci memberitahukan letak mantel dan Sanji yang udah bisa diajak pergi. Chopper yang masih sembunyi merasa jika kini telah aman dari kejaran Luffy, tapi Luffy sendiri belum menyerah hingga akhirnya membuat Chopper menampakkan diri. Dia nggak menolak ajakan Luffy, tapi dia hanya seekor monster yang mungkin bisa membuat yang lain ketakutan. Luffy nggak peduli, dia hanya ingin Chopper yang menjadi dokternya. Luffy mengajak mereka untuk berpamitan, tapi Nami melarangnya. Dr. Kureha yang tadi meminta orang-orang untuk mengeluarkan meriam, kini dibuat sibuk mengurusi Chopper yang mencoba berpamitan. Dia nggak rela asisten satu-satunya harus meninggalkan dia sendiri di sini, tapi Chopper tetap ingin mewujudkan mimpinya. Dengan emosi tinggi, Kureha segera melemparkan benda apapun yang dia temui pada Chopper. Chopper yang udah mempersiapkan semuanya meminta agar mereka semua naik ke gerobaknya dan segera meluncur menuju kota. Dalam perjalanan turun itu, dia masih teringat kata-kata Dr. Hilulu hingga belum sepenuhnya percaya pada penelitian yang dia klaim telah berhasil. Sedangkan Kureha, meski tadi dia terlihat marah, tapi faktanya dia tetap nggak bisa menahan tangis saat kehilangan Chopper. Dia lalu meminta agar meriam segera ditembakkan. Rupanya bubuk Sakura yang dimaksud Hiluluk adalah sebuah bubuk yang akan berubah warna menjadi merah muda saat terkena salju. Semua orang yang ada merasa takjub dengan pemandangan ini, sedangkan Chopper sendiri dibuat menangis terharu melihat hasil karya orang yang dia cintai. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.